Bismillahirrahmanirrahim. Bimada, dengan apa? Yatakholaqu, berakhlak atau beradab. Al-waladu, seorang anak laki-laki. Yajibu, wajib. Alal waladi, kepada seorang anak. Ayyatakholaqo, untuk berakhlak. Bi akhlakil hasanati, dengan akhlak yang baik. Min sigorihi, dari waktu kecilnya. Lita'isha, agar hidup. Mahbuban, dicintai. Fi kibarihi, di waktu besarnya. Yarudo, maka akan ridho. Anhu, kepada anak. Robuhu, Tuhannya. Wa yuhibbuhu, dan dicintai. Ahluhu, oleh keluarganya. Wa jami'unas, dan seluruh atau semua manusia. Bagian 2. Wayajibu, wajib. Alaihi, kepada anak. Aidon, lagi. Ayyabta'ida, untuk menjauhi. Anil akhlaqil qabihati, dari akhlak yang buruk. Kailayakuna, agar tidak jadi. Makruhan, dibenci. Layardo, maka tidak ridho. Anhu, kepada walad. Robuhu, Tuhannya. Wala yuhibbuhu, dan tidak dicintai. Ahluhu, oleh keluarganya. Wala ahadun, dan tidak satupun. Minanas, dari manusia. Nah, pada bagian pertama ini mu'alif kitab Akhlaqul Ibanin akan menerangkan, yaitu tentang bimada yatakholaqul walad. Dengan apa sih seorang anak beradab? Jadi inilah pertanyaan yang diselipkan pada bagian ini. Yang ke-1 yaitu yajibu alal waladi ayyatakhollaqa bi akhlaqil hasanati min sigorihi, yaitu wajib kepada seorang anak untuk berakhlak baik dari waktu kecilnya. Wajib berarti jika dilaksanakan itu akan berdampak baik pada kita. Misalkan kita terhindar dari hal buruk, yang misal kita datang kemanapun akan nyaman, tentram, ya, kalau kita berbudi pekerti yang baik. Orang lain pun akan segan, meskipun musuh sekalipun akan takluk jika kelakuan kita baik. Ya. Yahudi juga yang dulu membenci Nabi Muhammad SAW pun hatinya menjadi baik, ya, dan dia sangat mengagumi akhlaknya Kanjeng Nabi. Nah, jadi sehingga menarik sekali orang Yahudi itu masuk ke agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu sebagaimana yang dituliskan dalam Al-Quran, yaitu firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Nah, Rasulullah SAW pun pernah berkata dalam sebuah hadisnya, innama bu'istu liutammima sholihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.
Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi kewajiban kita untuk berakhlak itu sudah ada sejak dulunya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya, dia beradab meskipun dia sudah mulia. Ya, Masya Allah ya, dia sangat mulia sekali dengan akhlaknya. Terdapat misalkan ada ceritanya ya, banyak yang membencinya kepada Nabi, malah Nabi itu mendoakannya pada kebaikan. Beda lagi dengan kita, kalau ada saudara yang membenci, kita mendoakan yang buruk. Nah, ini salah ya, bukan akhlak yang dicontohkan dari Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun kita saling menyalahkan ajaran-ajaran yang dulu sudah disampaikan, misalkan membid'ahkan sesuatu yang tidak pantas atau tidak sesuai lah, padahal baik. Atau juga menyalahkan ibadah-ibadah orang lain, dan itu juga merupakan salah ya, perbuatan yang salah, yang tidak baik dilakukan. Makanya marilah kita sempurnakan akhlak kita, biar hidup kita tentram, tidak menimbulkan kekacauan dan sebagainya ya. Nah, jadi di sini akhlak yang baik itu mulai dari waktu kecil diterapkan ya. Supaya apa? Karena ada pepatah yang mengatakan ata'alum bisigor kanaksi alal hajar, ata'alum bil kibar kanaksi alal ma'i. Belajar di kala waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Belajar di kala besar bagaikan melukis di atas air. Jadi akan selamanya abadi kalau kitanya menerapkan hal baik, atau dalam belajar juga. Kalau dari kecil itu akan mudah, tidak akan sulit lagi ya kalau diberi nasihat. Kalau udah besar mah akan egois orangnya. Nah, itu sebabnya akhlak itu harus diterapkan dari waktu kecilnya. Agar apa sih? Lita'isa mahbuban pikibarihi, yaitu agar adanya yang mencintai di kala dia besar. Nah, jadi kalau seseorang yang baik itu di kala besarnya itu akan baik dan akan disayangi oleh orang lain ya. Kalau disayangi berarti dia akan mudah dalam bergaul, mudah diterima dimanapun dia berada. Kalau kerja dia akan disegani, akan mudah pokoknya kalau mencari sesuatu yang dia inginkannya. Yardo, maka akan diridhoi anhu kepada anak robuhu Tuhannya. Nah, jadi Tuhan juga akan ridho kepada seorang anak yang beradab, karena adab itu paling tinggi derajatnya ya, dibandingkan dengan ilmu ya. Kalau kita berilmu tanpa adab itu tidak ada gunanya. Kelakuan kita tidak baik ya, orang lain itu akan jauh, akan menjauhi, sehingga keriduan dari Tuhan itu akan sulit juga ya. Nah, oleh karena itu yuk kita beradab ya. Wa yuhibbu ahluhu, dan keluarganya juga akan mencintainya. Tuh, jadi orang yang berakhlak atau beradab yang baik mah akan dicintai oleh keluarganya ya. Jadi sangat disayangi melebihi orang yang tidak beradab ya. Wa jami'un nas, dan semua manusia pun akan menyukainya ya. Ya, kemanapun juga kita pergi akan nyaman, akan merasa terlindungi. Lanjut ke nomor 2, wayajibu alaihi aidon, dan wajib lagi kepada seorang anak, yaitu
ayyabta'ida anil akhlaqil qabihati, yaitu untuk menjauhi dari akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk itu banyak ya, seperti beragam jenis yang terjadi pada saat ini ya. Misalkan mengambil uang dari orang tuanya meskipun dia diizinin, ya janganlah. Lebih baik kalau kita memberikan uang yang sifatnya tersembunyi ya, misalkan disimpan di loket romari, nah itu jangan disuruh ke anak untuk ngambilnya ya, biar tidak terbiasa berbuat hal buruk itu. Sikap kita sebagai anak kalau mengambil makanan ataupun yang ada di rumah, ya izin terlebih dahulu ya, agar terbiasa kita beradab atau sopan santun dalam sejak dini. Jadi kejadian-kejadian itu pun yang tidak baik ya, itu asalnya anak itu tidak dibiasakan berakhlak dari waktu kecilnya. Lain juga ada ya, anak yang mengeraskan suara atau kalau dia bicara mengegas ya. Kalau dia beri nasihat ya merasakan nggak enak ya, tidak mau ya, jadi egois dirinya itu, tidak mau orang lain ikut campur. Nah, padahal hal itu tidak jelas tidak baik. Nah, ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan atau harus dihindari. Banyak lagi ya dicontohkan, nanti akan ada pembahasan lainnya insya Allah. Nah, kenapa sih harus menjauhi akhlak yang buruk? Karena kaila yakuna, supaya tidak ada makruhan dibenci. Jadi orang yang tidak beradab itu atau tidak sopan santun akan selalu dibenci, tidak akan ada yang menemani ya. Kehadiran kita kemanapun orang lain tidak akan menginginkannya ya. Tidak nyaman pokoknya orang lain kalau dia ada kita yang tidak beradab. La yarudho anhu rabbuhu, dan Allah juga tidak akan meridhoi ya kalau adab kita yang tidak baik itu. Wala yuhibu ahluhu, dan keluarganya pun akan membencinya ya. Jadi di keluarga itu kalau ada orang yang tidak baik gitu, selalu melawan, ya akan sangat jauh sekali pada keluarganya, sehingga dimanapun dia ada ya tidak akan nyaman pokoknya kalau anak itu tidak beradab. Wala ahadum minan nas, dan satupun dari manusia, jadi tidak ada satupun yang akan mencintainya kalau adabnya tidak baik. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah beres ya pembahasan pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan petunjuk biar kita menerapkan adab yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan juga bangsa, negeri, agama, dan semuanya akan tentram, damai, dan aman ya dari segala gangguan. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala hal dari kesalahan-kesalahan saya, baik itu dari logatannya atau pengucapan yang tidak dapat dipahami. Mudah-mudahan bisa memakluminya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbing fa'ana bima 'allamtana, Robbi 'allimna allazi yanfa'una, Robbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabatil lana fi dinina. Ya Allah, berilah kami manfaat dengan apa yang telah kami pelajari. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, berikanlah kecerdasan kepada kami, kepada keluarga kami, dan kepada kerabat-kerabat kami dalam agama kami. Amin ya robbal alamin.